Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H. Kami ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Artificial Intelligence dalam Akademik Mahasiswa Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Next. Perkenalkan kami dari kelompok H yang beranggotakan saya sendiri, Akmalullah Syakban. Halo, saya Desi Nurulita. Saya Firda Khairunisa. Nama saya Muhammad Bukhari Fikri. Next. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang kecerdasan buatan atau AI sangat berpengaruh dalam pendidikan dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Apalagi aplikasi AI mencakup sistem pembelajaran adaptif, chatbot untuk pernyataan cepat, serta teknologi augmented dan virtual reality yang menawarkan simulasi interaktif untuk memahami konsep rumit. Penelitian ini menganalisis dampak AI terhadap hasil akademik mahasiswa. Diharapkan hasilnya memberikan wawasan bagi institusi pendidikan untuk menerapkan AI secara efektif dan bertanggung jawab, sehingga teknologi ini bermanfaat optimal bagi proses belajar mahasiswa. Next. Baik, selanjutnya itu ada tujuan yang pertama ada pengaruh, menjelaskan pengaruh penggunaan AI terhadap pemahaman materi, penyelesaian tugas, dan mempersiapkan ujian mahasiswa. Yang kedua tentang intensitas, yaitu mengukur dampak penggunaan AI berdasarkan intensitas dan durasi terhadap hasil akademik mahasiswa. Dan terakhir, efektivitas, mengidentifikasi efektivitas platform dan alat berbasis AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh AI terhadap hasil akademik mahasiswa, serta memperluas pemahaman pembaca tentang pengaruh teknologi AI dalam pendidikan. Kemudian manfaat secara praktis. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung kegiatan akademik. Teknologi kecerdasan buatan atau AI adalah inovasi penting dalam pendidikan yang dapat mempercepat proses belajar dan mempermudah pembelajaran jika dikelola dengan baik. Next. Baik, selanjutnya memasuki bagian pembahasan yaitu populasi dan sampel. Populasi itu sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun menurut Nur Salam, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi teknologi informasi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023 yang berjumlah 56 orang. Lalu sampel. Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Ridwan, sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling, yaitu sampel acak. Dengan demikian, peneliti memberikan hak yang sama kepada seluruh mahasiswa program studi teknologi informasi Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Berdasarkan populasi penelitian yang terdiri dari 56 mahasiswa dengan confidence level sebesar 95% dan margin of error sebesar 5%, sehingga sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah berjumlah 50 mahasiswa program studi teknologi informasi angkatan 2023. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini, yaitu yang pertama adalah uji validitas. Berdasarkan hasil yang didapatkan, variabel X yang diuji dengan variabel Y mendapatkan hasil yang tidak valid, dikarenakan variabel X memiliki kemungkinan tertentu seperti yang pertama, pernyataan yang diajukan kurang mengarah ke hasil penggunaan AI dalam akademik. Yang alasan pertama ini adalah kurangnya fokus pertanyaan yang dibuat. Pertanyaan yang dibuat kurang fokus pada pengaruh AI secara langsung memengaruhi nilai, maka akurasi atau keakuratannya menurun. Yang kedua, hanya terdapat satu variabel X yang cocok dengan Y, yaitu variabel X3.
Yang kedua ini adalah hanya satu saja variabel yang signifikan. Variabel lainnya bisa jadi tidak sesuai atau tidak tepat menangkap penggunaan AI dalam akademik. Yang ketiga, terdapat variabel pengganggu yang menghasilkan hasil uji tidak valid. Faktor variabel pengganggu yang dimaksud adalah hasil analisis seperti ada jawaban yang tidak sesuai dengan yang diminta, maka akan mengganggu hasil akhir atau hasil ukurnya. Yang keempat, yaitu ukuran pertanyaannya kurang. Yang keempat ini adalah maksudnya pertanyaannya atau variabel X yang terlalu sedikit bisa menjadikan gagal uji terhadap penggunaan AI secara menyeluruh sehingga validitasnya rendah. Untuk kejelasan tiap tabelnya adalah yang pertama yaitu Pearson R. Pearson R itu nilai korelasi antara dua variabel. Nilai yang ini berkisar antara -1 dan 1. Nilai positif menunjukkan korelasi yang positif, di mana peningkatan satu variabel diikuti oleh peningkatan variabel lain. Sebaliknya, jika negatif, maka korelasinya juga negatif. Misalnya variabel X1 dan X5, nilai korelasinya 0,580, menunjukkan korelasi positif yang cukup kuat. Yang kedua, DF yaitu degrees of freedom. Semua nilai DF dalam tabel adalah 48, menunjukkan sejumlah sampel yang digunakan dikurangi 2, karena DF sama dengan N dikurang 2 untuk korelasi persen. Yang ketiga yaitu ada p-value. P-value menunjukkan signifikansi statistik dari nilai korelasi. Jika p-value kurang dari 0,05, maka korelasi dianggap signifikan secara statistik. Artinya hubungan antara kedua variabel kemungkinan bukan kebetulan. Misalnya antara X1 dan X5, p-value-nya adalah 0,01. Menunjukkan bahwa korelasi ini sangat signifikan. Eh, untuk detail hasil korelasi lainnya, untuk korelasi antara variabel bebas X1 sampai X5 memiliki korelasi yang cukup kuat dan signifikan dengan X5 atau R sama dengan 0,580, P kurang dari 0,01. X2 memiliki korelasi signifikan dengan X1, R-nya 0,299, P-value-nya 0,035. X3, R-nya 0,410 dan p-value-nya 0,003. X4-nya R-nya 0,395, p-value-nya 0,005. Korelasi lainnya di antara variabel bebas sebagian besar lemah atau tidak signifikan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel independen X memiliki korelasi yang signifikan satu sama lain, tetapi tidak semua berpengaruh terhadap IPS 1 atau IPS 2 atau Y1 dan Y2. Variabel X3 sendiri menunjukkan hubungan positif dan signifikan baik dengan IPS 1 maupun IPS 2, menunjukkan bahwa ini mungkin salah satu variabel yang lebih berpengaruh terhadap IP, indeks prestasi mahasiswa. Yang ketiga yaitu korelasi antara IPS Y1 dan Y2 sangat kuat dan signifikan. Yang logis karena biasanya IP semester berhubungan erat satu sama lain. Next. Baik, selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas itu sendiri menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Suatu kuesioner dikatakan reliable dan atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu, hasilnya relatif sama. Metode yang sering digunakan dalam penelitian adalah metode Crunchbase-Alpha. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas, berkisaran antara 0 sampai 1. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas kami, menunjukkan nilai Cronbase alpha sebesar 0,635 yang menunjukkan bahwa reliabilitas instrumen yang digunakan masih dipertanyakan karena tidak cukup kuat untuk memastikan konsisten yang tinggi. Hal ini berarti bahwa konsistensi internal dari item-item yang diuji masih belum cukup baik untuk dapat diterima dan banyak item yang masih tidak reliable. Selain itu, beberapa pernyataan dalam survei mungkin tidak sepenuhnya relevan atau konsisten dalam mengukur konsep yang ingin kami teliti, serta responden mungkin menafsirkan beberapa item secara berbeda, atau item-item tersebut tidak semuanya mencerminkan suatu konsep yang sama. Next. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji Shapiro-Wilk, karena uji Shapiro-Wilk sangat berguna pada sampel berukuran kecil, yakni kurang dari atau sama dengan 50 sampel.
Uji Shapiro-Wilk ini menguji dua hipotesis, yakni hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal dan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hipotesis tersebut berdasarkan p-value yang dihasilkan. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 yang merupakan tingkat signifikasi, berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika p-value lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal. Jadi, berdasarkan hasil uji kami, didapatkan p-value dari total X adalah 0,143, yakni lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan p-value dari total Y kurang dari 0,001, yang berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Jadi, meskipun total X berdistribusi normal, kita tidak bisa menggunakan korelasi Pearson untuk mengukur hubungan kedua variabel, dikarenakan total Y tidak berdistribusi normal. Jadi, kita menggunakan metode korelasi Spearman sebagai alternatif. Next. Baik, selanjutnya yaitu uji korelasi. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel kontinu. Korelasi tidak berarti hubungan sebab akibat, melainkan mengukur seberapa besar perubahan dalam satu variabel terkait dengan perubahan pada variabel lain. Tujuan analisis korelasi secara umum yaitu melihat tingkat kekuatan atau kearatan hubungan dua variabel, melihat arah atau jenis hubungan dua variabel, dan melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Pada penelitian kami, korelasi yang digunakan ada Spearman's Rule karena data IPK atau variabel total Y tidak berdistribusi normal. Uji korelasi Spearman's Rule adalah uji hipotesis untuk mengetahui hubungan dua variabel. Uji koefisien korelasi Spearman ini digunakan untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Terkait dengan karakteristik skala data ordinal tersebut, maka uji korelasi Spearman termasuk statistik non-parametrik, yaitu tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau R. Pada gambar tersebut menunjukkan matriks korelasi menggunakan koefisien korelasi Spearman untuk dua variabel yaitu total X dan total Y. Koefisien korelasi Spearman yang merupakan ukuran hubungan monotonik antara dua variabel ordinal atau interval yang tidak berdistribusi normal tercatat sebesar 0,112 antara total X dan total Y. Nilai ini menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan positif, yang berarti bahwa ketika nilai total X meningkat, total Y cenderung sedikit meningkat juga, tetapi tidak signifikan secara statistik. Nilai p-value sebesar 0,437 menunjukkan bahwa korelasi ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi umum. Derajat kebebasan DF sebesar 48 menunjukkan jumlah observasi yang digunakan dalam analisis setelah memperhitungkan satu parameter yang diestimasi. Next. Kesimpulan. Penelitian ini melibatkan populasi 56 mahasiswa program studi teknologi informasi angkatan 2023 dan menggunakan sampel 50 mahasiswa yang diambil melalui teknik random sampling. Meskipun ukuran sampel memadai, uji validitas menunjukkan bahwa hanya variabel X3 yang relevan, sedangkan variabel lain tidak valid karena desain kuesioner yang kurang tepat. Selain itu, uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,635 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang rendah. Hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel Y, yaitu IPK, tidak berdistribusi normal,
sehingga analisis korelasi dilakukan menggunakan Spearman's Rule. Hasil uji korelasi tersebut menunjukkan nilai Spearman's Rule sebesar 0,11 dengan p-value sebesar 0,437, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara penggunaan AI dan hasil akademik mahasiswa. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih telah menonton video presentasi kami.